ikut melaporkan tentang apa Pak ke KPK ini? Apa? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub ke KPK karena ini tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke KPK nih teman-teman ya. Belum selesai, belum ada konfirmasi atas laporan Dodi CS dan Mang Cecep soal dana DPHP. Sekarang sudah ada laporan baru nih teman-teman ya, yang dilaporkan oleh Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Elyasa Budianto teman-teman ya, soal penyalahgunaan program normalisasi sungai di Karawang teman-teman ya, yang itu meliputi pembongkaran bangunan liar di sana teman-teman ya. Apakah dia tidak dapat proyek karena bangunan liarnya akan dibongkar terus-menerus ya teman-teman ya. Kalau kita melihat teman-teman, belakangan ini Kang Deddy Mulyadi selalu dilaporkan ke KPK ya teman-teman. Apakah ini adalah upaya sebagian orang, segelintir politisi untuk menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi teman-teman? Karena menurut data kita bisa lihat ya, elektabilitas dan eksistensi dari Kang Deddy Mulyadi ini itu persis di bawah Prabowo Subianto ini teman-teman ya. Apakah ini adalah upaya untuk menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi menuju Pilpres 2029 ya? Kita nggak tahu ya teman-teman, tapi kita lihat dulu nih bagaimana pelaporan itu terjadi dan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi sendiri kan. Oke, jangan lupa di like dulu, tapi teman-teman komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Silahkan. Elyasa Budianto. Elyasa Budianto adalah praktisi hukum ya Pak ya, yang ikut melaporkan tentang apa Pak ke KPK ini? Apa? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan anak buahnya Leroy Junaidi dan Lurah Dede. Lurah Dede. Jambe Timur Karawang. Oh, yang banyak viral itu ya Pak ya? Ya. Terus apa lagi Pak yang Bapak laporkan terkait? Bahwa keadaan KPK adalah tindak pidana korupsi. Oleh sebab ini saya laporkan ke KPK. Oh, itu. Itu tanda terimanya. Oke. Melaporkan melalui apa Pak? Secara pribadi atau bagaimana Pak? Kami dari lembaga kami. Lembaga Koalisi kami. Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oh ini Pak, melalui kami. Ya. Jadi melaporkan Gubernur Jawa Barat terkait tindak pidana korupsi berupa pelaksanaan proyek tanpa pelang nama. Tanpa pelang nama. Jadi tidak ada transparansi dalam proyek normalisasi irigasi yang dilakukan di Teluk Jambe, Karawang Barat. Iya. Dan melakukan penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Abuse of power ya Pak. Abuse of power yang harusnya dilakukan oleh serangkaian dari Kemenpu ya, pekerjaan umum, dan BUMN. PJT 2 itu di bawah naungan BUMN. Oke. Ngapain sih gubernur kok sibuk sendiri urusan begitu? Kan ada dinas-dinas terkait. Ya. Itu loh, hierarkinya lah. Jadi abuse of power itu lebih kepada karena tidak menggunakan hierarki dari sistem birokrasi itu sendiri. Jadi itulah yang disebutkan Gubernur Kumaai. Langsung ke Kades. Ke Kades ya. Selanjutnya Pak, terkait dengan kondisi itu sekarang viral dan menciptakan inflik atau konflik di horizontal. Apakah Bapak menyikapi itu juga dalam laporan ini? Oh iya, ya. Akibat dari semua itu menjadi tidak ada transparansi, tidak ada perencanaan. Jadi itu yang saya bilang kumaing, maka menjadi terjadi perseteruan tingkat horizontal di lapangan. Di lapangan. Saya melihat Bu Gubernur tidak bijaksana. Sengaja dibikin diadu-adukannya masyarakat. Bijaksana dong. Kalau kayak gitu kalau ada sebuah perencanaan kan ada pengumuman pemberitahuan ke masyarakat, sosialisasi. Ini tanpa babi bobrak jadi ribut terus ya, tanpa sosialisasi ya. Iya, tanpa sosialisasi betul. Oke, Bapak mengkhawatirkan tentang hal itu. Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub ke KPK karena tidak ini, tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Pak, satu lagi Pak, ini kan ditanggapi orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan, gitu loh. Pak Gub yang pekan. Itu cermin. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Cabang Karawang secara resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kepala Desa Wadas Junaidi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan penyimpangan proyek normalisasi sungai di Desa Wadas dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Laporan bernomor 077 kami KRW 11/2025 itu diterima KPK pada 1 Desember 2025, sebagaimana tertera dalam stempel. Baik, alhamdulillah kemarin tanggal 1 ya, hari Senin
lewat organisasi kami bernaung di bawah lindungan organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, nomor surat 077, nanti suratnya saya kirim fotonya. Nah, itu kami melaporkan sebuah serangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati beserta 2 stafnya, Kades Wadas, Kades Sukamakmur, Junaidi dan Dede. Dalam persoalan ini yang dikatakan terjadinya normalisasi irigasi itu kan tidak jelas. Pertama, tidak jelasnya sumber dana. Semua itu serangkaian schedule proyek, siapa pemborongnya, jadwal pekerjaan proyek. Itulah makanya untuk sebuah pekerjaan proyek, loh kita menangkapnya ini Gubernur Jawa Barat, kepala pemerintahan daerah provinsi. Berarti mungkin apakah APBD atau APBN? Lalu ada dong proyek itu pelang pengumumannya. Ini tidak ada. Jadi semua itu menjadi, kami mengatakan macam ilegal gitu loh proyek itu kan gitu ya. Di samping itu sesungguhnya itu juga pekerjaannya, kalaulah itu tersier, primer, sekunder, irigasi itu, maka itu bawahan urusan PJT 2, BUMN lah ya. Lalu kalau irigasi sungai itu tentunya adalah MPU, pekerjaan umum gitu loh. Apakah tidak ada dinas itu? Apakah cukup langsung gubernur kepada kepala desa? Hilang hierarki itu. Ketika tidak ada ketransparansiannya, ketika ada perencanaan yang matang itu, maka saya melihat sepak terjang kita laporkan ke KPK. Jadi siapa aja yang dilaporkan ke KPK? Ya kami 3 laporkan itu. Siapa aja? Ya itu siapa? Ada gubernur dari Deddy Mulyadi, lalu Jujun Junaidi, lalu Dede apa itu namanya, Kades Sukamakmur. Nah, kaitannya itu jauh hari sebelumnya, sekitar 3 minggu yang lalu, pas 1 bulan lah, begitu santernya ofensif langkah beliau lakukan di lapangan, saya bilang kepada wartawan si Irfan itu dari Metro, udah kalau kayak gitu debat terbuka saja biar publik tahu. Tidak ada respon ya kan dari KDM, dari Galuh Pakuan di Subang. Ya sudah, kami lari ke KPK. Oh berarti sebelumnya udah melakukan koordinasi dengan gubernur atau gimana? Bukan lewat pengacaranya ya. Saya ketemu di Polres tuh si siapa, Pak Pontas tuh, Bung Pontas Huta Hayan, lalu Pak Sapru Saripudin siapa. Nah, jadi di sana ngobrol panjang lebar. Dalam konteksnya waktu itu saya sebagai kuasa hukum keluarga Data bin Adon. Nah, nyambungnya ke persoalan tanah warga, tanah pemilik masyarakat, keluarga Data bin Adon dirusaknya. Itu yang kami juga keluarga marah itu karena sebelumnya kan tersier, sungai kecil, langsung dibuka menjadi lebar di tanah dia gitu loh. Dimana normalisasinya itu gitu loh maksudnya. Kalau saya bilang kok seperti tidak normal gitu kan. Infonya bakal dilapor balik itu dari si KPK. Oh iya, saya dengar tim kuasa hukumnya Deddy Mulyadi KDM akan melaporkan saya, katanya lapor polisi. Oh silahkan. Oh, kalau kayak begitu kita melaporkan, belum juga terbukti laporan kita kan gitu lah. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing Kasadayana Baraya. Ada informasi lagi dari Karawang, yaitu Kang Deddy Mulyadi sekarang katanya dilaporkan oleh salah satu tokoh di Karawang ke KPK. Nah, kita sangat mengapresiasi langkah tokoh tersebut. Kenapa? Dikarenakan itu adalah jalur yang elegan tentunya. Dan tentu saja Kang Deddy pun pasti tidak keberatan dengan hal itu dan tidak gentar sedikit pun dengan hal itu. Kenapa? Karena Kang Deddy di jalur yang benar, artinya membangun Karawang yaitu untuk warga Karawang, untuk kebaikan warga Karawang.
Kemudian terkait dengan pelaporan tersebut, kenapa kita mengapresiasi? Ya daripada mengacung-acungkan golok, menghalang-halangi orang yang sedang bekerja, ya tentu saja lebih baik mengambil langkah jalur hukum yang tentunya tidak menghalang-halangi orang yang sedang bekerja di sana. Dan alangkah lebih baiknya lagi, pelaporan tersebut juga dilengkapi dengan berkas yang lengkap, data-data, fakta-fakta yang lengkap, sehingga tidak menjadi laporan yang kosong. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat informasinya, dan semoga selalu Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita semua tentunya semoga diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Demikian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana Kang Deddy Mulyadi menanggapi itu ya. Beliau menanggapi itu dengan santai, selamat nggak usah ditanggapi lah. Karena memang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sebagai upaya penanggulangan banjir, teman-teman ya. Nanti giliran banjir yang disalahin Kang Deddy Mulyadi lagi. Ya, ini kan lucu, teman-teman ya. Tapi kita lihat ya, yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi itu ternyata adalah mantan calon legislatif dari fraksi PKS, dan juga dia adalah relawan Anies Baswedan, teman-teman ya. Ya, kita bisa membaca dan memperkirakan apakah ini adalah upaya Anies Baswedan untuk menurunkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, untuk menjatuhkan elektabilitas dan eksistensi Kang Deddy Mulyadi menuju Pilpres 2029 ya, karena kita lihat datanya nih, Kang Deddy Mulyadi itu unggul ya di bawah persis Prabowo Subianto, teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya, teman-teman. Tapi yang bikin saya kocak adalah kenapa Kang Deddy Mulyadi selalu diserang gini gitu, oleh Dodi CS, Mang Cecep, ya kan? Yang jelas-jelas dokumen itu tidak dikonfirmasi atau tidak ada pemanggilan sama sekali dari pihak KPK gitu ya. Giliran ada Ridwan Kamil yang merugikan 222 miliar, merugikan negara 222 miliar, bayangkan. Mereka diam-diam aja. Kemana mereka itu gitu kan? Ini kocak ya, teman-teman. Saking tidak ada hal yang bisa diserang dari Kang Deddy Mulyadi, malah menyerang sesuatu yang tidak valid gitu ya, teman-teman. Ya mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.